depan sebelah kayak gitu. Atau kalau misalnya mau cek kesehatan, kita dicek ke Halodoc gitu daripada main ke puskesmas atau ke klinik dekat rumah kayak gitu. Nah, sekarang kita sebagai entitas dari sektor sumber daya gitu ya, seperti pertanian, perikanan, lalu peternakan, apa sih yang bisa kita empowering gitu. Nah, ternyata banyak lini-lini yang bisa kita empowering untuk digitalisasi. Nah, salah satunya saya sebagai pelaku sebagai akademisi gitu ya, dan juga sebagai praktisi di sektor perikanan, saya rasa kita harus empowering juga nih di sektor perikanan. Oleh karena itu kita di Trap Agriculture, di Agri, kita membuat juga Agri-Fisheries. Tujuannya untuk masuk ke dalam digitalisasi ekosistem perikanan. Oke, boleh di next. Nah, multi-level issue yang kita bangun sebenarnya ada beberapa masalah yang menjadi trigger gitu ya di dalam bisnis atau ekosistem perikanan ini. Yang pertama adalah dari sektor pembudidayanya gitu kan. Nah, pembudidaya ini sekarang cenderung untuk sulit mendapatkan akses sarana produksi perikanan yang mudah dijangkau gitu. Lalu dari zonasi yang susah jaringan kayak gitu ya di lapangan, lalu kesusahan untuk mendapatkan sarana produksi perikanan. Dari sisi fisheries crop gitu ya, atau bahasa teknisnya tengkulak lah gitu ya. Nah, kesulitan mendapat supply yang berkualitas, lalu kesulitan mendapat supply dengan harga terjangkau, dan kesulitan untuk memperluas market. Nah, kita juga ada pain problem, yaitu di LJK atau Lembaga Jasa Keuangan. Nah, kesulitan untuk mencairkan dana pinjaman ke pihak yang tepat gitu. Padahal dana ada nih, dana KUR gitu. Ada juga dana dari pemulihan ekonomi nasional, dari nasional. Tetapi untuk mencari orang yang memang tepat itu sulit gitu, karena tidak ada data scoring yang bisa menjadi dasar gitu ya dalam penentuan kebijakan tersebut. Nah, lalu selanjutnya adalah risiko dari pendanaan gitu. Udah dikasih duit, ternyata duitnya nggak terkontrol nih, nggak bisa balik ke pihak perbankan yang kredit macet kayak gitu. Nah, kita juga memberikan solusi terkait dengan risiko pendanaan yang berdampak kepada NPL yang tinggi. Nah, selanjutnya dari sisi government, dari sisi pemerintah, apa sih yang kita lakukan? Nah, dasarnya itu kan dari pemerintah itu sebagai pengelola negara gitu ya. Nah, mereka tuh belum punya yang memiliki data perikanan yang komprehensif gitu. Datanya masih parsial dan cenderung datanya itu tidak stabil di dalam penentuan kebijakan itu. Padahal yang paling berpotensi di timur nih gitu kan. Kenapa kebijakan itu banyak cuma menguntungkan di daerah barat. Nah, hal ini yang harus kita menjadi dasar ya untuk nantinya memberikan rekomendasi kebijakan dari adanya big data analysis di dalam sistem kami. Nah, selanjutnya pemerintah juga kesulitan tadi ya membuat kebijakan yang tepat karena datanya juga belum terjual gitu ya, belum keseluruhan di dalam sistem perikanan itu sendiri. Next. Nah, kita bicara sekarang gitu ya, kalau di sisi panitia sudah 6.0 gitu kan. Nah, ternyata kita masih membahas 4.0 nih gitu kan. Nah, di dalam buku European Agriculture Machinery gitu ya tahun 2017 ada sebuah farming revolution. Yaitu yang pertama dari era pertama ya, agriculture 1.0 gitu, awal abad ke-20, di mana yang mendominasi adalah sumber daya manusianya nih. Manusianya terus yang di hiring gitu, yang dicari gitu untuk membantu produksi. Tapi dari segala produktivitas rendah gitu. Nah, ketika berlanjut ke agriculture 2.0 akhir 1950-an gitu kan, mulai disebut dengan revolusi hijau gitu ya. Mulai ada penyesuaian dengan lingkungan gitu ya. Lalu ada agronomic management practice-nya juga, dan ini berimpact kepada peningkatan hasil produksi. Nah, selanjutnya di agriculture 3.0, efisiensi peningkatan profit udah mulai berasa nih gitu kan, peningkatan kualitas juga, dan pengembangan diferensiasi produk. Nah, sekarang yang sedang happening itu adalah agriculture 4.0. Paralel dengan industri 4.0, integrasi jaringan internal dan eksternal. Lalu kita masuk ke digitalisasi pertanian, komunikasi dan transmisi data, dan otomatisasi transmisi. Nah, di beberapa negara bahkan sudah mulai masuk ke agriculture 5.0, yaitu penggabungan antara sistem pertanian gitu ya dengan artificial robotic gitu. Jadi peranan manusia sudah makin sedikit nih, semuanya sudah di-handle oleh mesin, oleh robot gitu ya, dengan sistem AI-nya. Lalu penerapan intelijensi dan juga emerging new technologies. Next. Nah,
kita di Telkom ngapain sih? Nah, di Telkom itu kita membangun banyak hal gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah Telkom akan masuk secara menyeluruh ke dalam industri digital gitu ya. Nah, di sini di Telkom kita berada di tribe agriculture yang mana tujuannya untuk melakukan empowering gitu ya, dari level yang paling bawah, mulai dari masyarakat gitu ya. Kita membangun yang pertama itu adalah digitalisasi ekosistem desa bersama Smart Village Nusantara. Lalu di sektor pertanian kita ada Agri untuk digitalisasi ekosistem pertanian, dan di sektor perikanan yang saya handle yaitu digitalisasi ekosistem perikanan. Selain itu juga kita ada My Sultan untuk produknya dengan Kiren, Bonum, dan Sako. Lalu ada juga marketplace yang bernama Padi UMKM, pasar digital UMKM Indonesia. Lalu kita juga ada Logi. Logi ini adalah digitalisasi sistem logistik. Selanjutnya Telkom juga punya produk sendiri ya yang bernama Telkom IoT untuk memberikan servis IoT dan juga precision technology. Next. Nah, di dalam ekosistem ini siapa aja sih yang terlibat gitu ya? Nah, entitas dalam ekosistem agri terdiri dari 4 hal. Yang pertama pelaku budidaya, mulai dari pembudidaya dan kelompok budidaya. Lalu dari sisi market juga ada perusahaan perikanan, perusahaan manufacture, dan horeca. Lalu di sisi pendukung material ada perbankan, merchant alat budidaya dan saprokan, dan logistik. Selanjutnya dari pendukungan material ada pemerintah, lembaga pendidikan, dan non-government organization. Nah, semuanya kita pertemukan oleh Agri, stakeholder inti maupun yang pendukung untuk memberikan membentuk ya ekosistem perikanan agar saling memberi solusi. Next. Nah, sekarang apa sih challenge yang kita rasakan dalam menyongsong 4.0 ini? Bukan menyongsong ya, tapi beradaptasi lagi ya dengan 4.0 ini. Itu adalah pertama untuk merubah sistem ya, sistem peralatan dari yang sifatnya analog menjadi otomatis gitu ya. Lalu pemanfaatan media gitu kan. Dari kita semua pasti mempunyai sosial media gitu. Nah, sekarang gimana sih memanfaatkan sosial media ini untuk bisa mendapatkan price gitu ya, atau mendapatkan value gitu ya. Mulai dari misalnya personal branding kita gitu ya, atau bahkan ke produk sharing kita untuk memperkenalkan produk yang kita miliki. Nah, selanjutnya dari challenge ini juga ada untuk membangun infrastruktur telekomunikasi begitu ya. Nah, ini juga jadi peranan Telkom sebagai industri telekomunikasi untuk membangun infrastruktur menjadi lebih masif lagi. Nah, selanjutnya ini adalah security ya, security data. Nah, sistem kami yang diterapkan di Agri itu sangat menjamin untuk menjaga keamanan data dari para user. Nah, selanjutnya dari data yang sudah ada itu mau diapain gitu kan. Nah, data ini kan sangat banyak nih, biasanya sangat abstrak gitu ya. Nah, biasanya harus ada sebuah sistem untuk memanajemen big data ini hingga menjadi sebuah machine learning gitu ya, untuk menentukan kebijakan apa nih yang akan dilakukan. Nah, ini yang harus diadaptasikan. Nah, selanjutnya, hal yang paling penting adalah kita harus integrasi seluruh data pada aplikasi. Jadi, semua sistem aplikasi itu harus terintegrasi mulai dari hulu ke hilir gitu ya, end to end, mulai dari si pelaku budidaya sampai ke market itu harus terhubung. Dari market datanya kemana? Datanya ke atas nih untuk di monitoring oleh pemerintah. Nah, semuanya itu harus terhubung menjadi satu satuan global ya, kesatuan entitas yang saling padu dan bisa saling mendukung dalam menentukan kebijakan. Nah, sekali lagi tantangan sama dengan peluang gitu kan, dengan menghadirkan aplikasi teknologi digitalisasi di sektor perikanan. Next. Nah, kehadiran Agri apa sih mau diberikan gitu ya? Nah, tujuannya adalah kita agar memberikan impact ya. Agri memiliki mimpi untuk terus berdampak bagi ekosistem perikanan. Nah, yang pertama kita adalah memberikan social impact, yaitu meningkatkan kualitas petani gitu ya, atau pembudidaya, baik dalam segi ilmu pengetahuan perikanan ataupun dalam aspek teknologi. Selanjutnya kita juga memberikan business impact gitu ya, dengan menyediakan fasilitas baik dari sarana produksi perikanan hingga proses distribusi. Hingga kita juga memandu para petani atau pembudidaya untuk melakukan proses cultivation management system dengan melakukan efisiensi proses budidaya dengan sistem yang terintegrasi antar pelaku budidaya. Next. Nah, benefit apa sih yang diberikan dengan layanan Agri ini gitu kan? Nah, para stakeholder pelaku usaha ini juga akan kita sampaikan gitu. Yang pertama dari pembudidaya. Pembudidaya nanti akan mendapatkan kemudahan dalam mengakses dan mengelola jasa permodalan dan asuransi melalui LJK atau Lembaga Jasa Keuangan. Nah, selanjutnya juga akses kepada pembeli hasil tangkap dan panen, info harga dan kalkulator pakan, stabilitas harga hasil panen,
Dan juga kita juga di sektor nelayan memberikan dukungan fish finder dan citra satelit. Nah, selanjutnya peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Nah, dari segi AGB-nya, agribisnisnya, yaitu untuk peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil tangkap dan budidaya melalui layanan IoT dan monitoring dashboard. Lalu selanjutnya kemudahan dan kecepatan dalam membeli komoditas hasil tangkap dan panen, akses kepada industri, pengelolaan supply and demand, lalu sampai ke buyer. Nah, bayarnya juga kemudahan dalam melakukan pembelian komoditas berkualitas. Selanjutnya stabilitas harga pembelian hasil panen dan mendapatkan komoditas sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Nah, dari sisi government sendiri apa sih yang kita berikan gitu ya? Nah, dari sistem credit scoring nanti itu akan mempermudah penyaluran dan pengelolaan subsidi kepada nelayan dan pembudidaya. Lalu mempermudah monitoring data perikanan Indonesia melalui satu dashboard. Lalu sebagai dasar evaluasi dan pengembangan ekosistem perikanan selanjutnya. Selanjutnya, dari adanya sebuah data analisis di dalam sistem, ini akan mempermudah otomatisasi subsidi dan program pemerintah yang terintegrasi. Lalu dari LJK sendiri ya, atau Lembaga Jasa Keuangan, kita berharap bisa menekan ya, NPL itu menjadi sangat rendah, dan data nelayan dan pembudidaya yang kredibel dan valid, lalu pengelolaan dan monitoring penyaluran kredit nelayan dan pembudidaya, hingga customer acquisition kepada nelayan atau pembudidaya perusahaan agribisnis. Nah, hingga ke lembaga pendidikan ya, dari Sivitas Akademika, kita juga akan membangun support program untuk Sains Teknopark, mengembangkan kompetensi mahasiswa, dan yang sekarang sedang masif kita lakukan adalah pemanfaatan program Kampus Merdeka. Jadi teman-teman yang sedang melakukan program KKN gitu ya, atau magang, nah itu sangat possible untuk kita kolaborasi gitu, karena si mahasiswa ini perlu adaptasi, lebih tepatnya adaptasi zaman ya, dengan dia mulai terlibat di dalam digitalisasi. Nah, ini akan memberikan impact ketika nanti dia pasca kuliah gitu kan, udah terbangun mindsetnya bahwa sekarang ini era digitalisasi, apa yang peranan kita yang bisa kita wujudkan. Itu harapan dari kami. Next. Nah, selanjutnya smart aquaculture yang kami terapkan dengan smart ecosystem dan smart teknologi. Nah, smart ecosystem itu dengan membangun ekosistem digital perikanan dengan closed loop system. Lalu smart teknologi menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas hasil perikanan seperti IoT, smart feeder, AI, micro bubble system, dan lain-lain. Next. Nah, smart ekosistemnya seperti apa sih? Nah, smart ekosistemnya seperti yang tersaji di dalam bagan alur ini ya. Yang pertama itu dari sisi government, dari sisi stakeholder gitu ya. Kita akan sangat elaboratif gitu ya, dengan setiap entitas, mulai dari Kemendagri, KKP, Kemendes, KBUMN gitu ya, Kemenko Ekon, Bappenas, bahkan dengan off-taker gitu, factory atau distributor, perusahaan agribisnis dan buyer dan pembudidaya. Nah, tujuannya apa? Agar ketika ada setiap program, seperti yang saat ini kita sedang kolaborasi dengan KKP gitu ya, dalam program Kampung Budidaya, nah kita bisa langsung including dengan program digitalisasi gitu. Nah, jadi ini yang akan kita berikan dampak kepada setiap entitas pelaku perikanan. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi, Agri adalah agregator gitu ya. Dia sebagai penemu setiap penghubung setiap entitas pelaku bisnis perikanan. Nah, seperti bagian yang tersaji dari pembudidaya begitu ya. Nah, si pembudidaya ini nanti kemana gitu ya? Ketika dia nanti mendaftar ke dalam Agri gitu melalui aplikasi mobile-nya, nah dia nanti akan kita minta untuk mendaftar kemitraan dengan perusahaan off-taker atau perusahaan agribisnis. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketika hasil panennya dia nggak perlu repot lagi untuk nyari pembeli gitu. Dia udah ada bermitra dengan perusahaan agribisnis ini. Jadi si pembudidaya ini peranannya cukup untuk memaksimalkan produktivitas hasil panennya aja gitu ya. Kalau penjualan nanti udah ada yang menjamin dari agri partnernya. Nah, selanjutnya ketika dia sudah bermitra, si agri partner ini akan melakukan validasi untuk mengecek si pembudidaya ini memang layak nggak untuk diajak ke kerjasama. Nanti ada yang dibantu oleh agri field assistant begitu. Nah, selanjutnya ketika si pembudidaya sudah bermitra, dia baru bisa mengakses seluruh fitur agri fisheries mulai dari permodalan. Nah, permodalan ini nanti kita pertemukan layanan permodalannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan perbankan gitu ya, kita sudah ada kerjasama dengan BNI, lalu BRI Agro, Mandiri, dan BRI. Selanjutnya juga kalau mau main ke P2P gitu ya, peer-to-peer lending dengan fintech, kita juga sudah ada dengan Syariah Alami gitu ya, lalu Crowdy dan sejenisnya. Tujuannya ketika dia si pembudidaya ini butuh pinjaman yang skala kecil gitu ya, mulai di bawah 10 juta, itu sangat welcome banget di P2P gitu ya. Tapi kalau yang high gitu ya,
kita disarankan kepada perbankan untuk mendapatkan layanan permodalan dari KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, selanjutnya dari sisi budidaya sendiri, kita juga nanti banyak kolaborasi dengan lembaga asesmen seperti Sukovindo gitu ya. Tujuannya nanti agar produksi perikanan ini dapat tersertifikasi dengan layak. Karena demand yang kita salurkan ini bukan hanya untuk lokal, tapi juga untuk internasional gitu ya, melalui ekspor. Nah, makanya nanti ketika si off-taker ini sudah bermitra gitu ya, sudah dapat hasil panen, nah ini mau kemana nanti arahinnya gitu kan. Nah, nanti bisa dipilih apakah mau disimpan di cold storage gitu ya. Nanti kita akan bekerja samakan dengan Perindo, Perinos atau Aruna yang punya set plan untuk menyimpan hasil panennya begitu. Atau dia mau langsung ditransaksikan nih ke agrimarket. Kita juga ada agrimarket, sebuah marketplace B2B atau B2C yang nantinya dari segi B2B gitu ya, kita akan bertemukan dengan buyer gitu. Buyer ini bisa horeca, hotel, restoran, atau catering, atau retail gitu ya, atau enterprise gitu yang membutuhkan hasil tangkap nelayan atau pembudidaya. Atau even sampai ke traditional market nih, nanti juga kita sediakan etalasenya buat traditional market. Nah, selanjutnya dari aplikasi agrimarket ini juga tujuannya bisa langsung ke B2C ya. Nanti si pembeli atau end customer itu bisa download, dia bisa beli produk perikanan, pertanian atau peternakan itu melalui satu aplikasi. Next. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan produk kami satu persatu. Yang pertama itu adalah Smart Aquaculture melalui digitalisasi perikanan. Melalui digitalisasi perikanan, di samping dapat mengoptimalkan hasil produksi pembudidaya secara lebih efisien dan efektif, juga dapat mendorong regenerasi pembudidaya di Indonesia melalui penciptaan pembudidaya milenial. Nah, dari agrifisheries itu apa aja sih? Nah, kita sebenarnya merangkum keseluruhan keperluan dari si bisnis perikanan ini, mulai dari hulu ke hilir. Nah, tapi di pembudidayanya nanti dia akan kami berikan aplikasi mobile, yaitu yang pertama aplikasi mobile ini nanti untuk melakukan program kemitraan gitu ya. Ketika dia ingin bermitra, dia bisa pilih nanti di aplikasi tersebut untuk kemitraan. Selanjutnya layanan yang kami berikan juga ada permodalan gitu ya. Mereka bisa mengajukan permodalan. Lalu selanjutnya dia bisa mengisi laporan aktivitas budidayanya gitu ya. Mulai dari kami juga sematkan smart feeder gitu ya, dan juga smart sensor untuk kualitas air seperti itu. Lalu kalau ingin bertanya atau konsultasi, nanti juga kita akan hubungkan dengan expert gitu ya. Konsultasi dengan perusahaan dan pakar dunia perikanan seperti itu. Next. Nah, berikut adalah tampilan home screen ya. Tampilan home screen dari mitra agrifisheries gitu ya. Nah, layanan apa aja sih yang kami berikan gitu ya. Nah, nanti ketika si pembudidaya ini sudah bergabung kemitraan gitu ya, dia akan tampilannya akan seperti ini. Nah, dia bisa, yang pertama dia bisa menginfokan kolam budidayanya itu ada berapa yang ingin diisi kolam baru atau dimitrakan gitu ya. Dia cukup diregistrasi kolamnya, atau kalau ingin pengajuan modal nih, dia cukup klik banner ini, nanti bisa mengisi layanan permodalan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya kalau dia ingin pakai service IoT, dia cukup klik Smart Aquaculture ini untuk memilih layanan IoT yang ingin dia pakai. Kita juga memberikan artikel pertanian, perikanan gitu ya, dengan artikel-artikel yang diisi oleh expert. Nah, selanjutnya ketika ingin mulai proses budidaya gitu ya, dia pengen kalkulasi dulu nih kebutuhan pakannya, kita juga sediakan fitur tambahan, yaitu untuk menghitung kebutuhan pakan dalam satu siklus, dan juga kita selalu update nih harga pasaran terkait dengan komoditas yang mereka budidayakan. Next. Nah, berikut juga flow dari budidaya yang kami sematkan ya di aplikasi mobile. Yang pertama itu di sisi pembudidaya sendiri. Di sisi pembudidaya sendiri nanti si pembudidaya bisa mengisi layanan mobile agrifisheries. Yang pertama dia bisa update dari mulai prabudidaya ya. Nah, para budidaya bisa update mulai dari penyiapan kolam, penyiapan pakan, lalu penyiapan benih. Nah, lalu kalau udah mulai prabudidaya, dia mulai aktivitas nih, mau yang dibudidayakan apa, bisa dipilih nanti ikannya jenis apa, ukurannya berapa gitu ya, pada tebatnya berapa, hingga ke feeding rate awal, feeding rate akhirnya berapa, dan target pasarnya berapa. Nah, kita juga di sini kita sematkan untuk layanan aktivitasnya, nanti apa aja aktivitas dalam
budidayanya, mulai dari pertumbuhan ikan, pendederan, lalu pemberian suplemen, pengukuran kualitas air, lalu untuk sampling, dan juga untuk yang pakai bioflok nanti akan ada pemberian bioflok gitu ya, starter bioflok. Nah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, ketika udah masuk proses budidaya nih, kita banyak berkolaborasi dengan para startup yang terutama yang menyediakan layanan IoT ya, seperti yang sekarang yang sudah kita sematkan itu dengan dengan Pisgator, dengan layanan sensor smart sensornya, yaitu untuk ngecek stabilitas suhu, kecerahan, pH, oksigen gitu ya, dan juga untuk pemberian pakan otomatisnya kita bisa set nanti waktunya 4 kali sehari begitu ya, dengan durasinya berapa lama nih yang dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya sangat sangat fleksibel, tujuannya agar si pembudidaya bisa mudah gitu, karena tujuan aplikasi kami adalah make it simple dari si pembudidayanya, apa aja yang diperlukan dari sisi mereka. Nah, selanjutnya ketika udah panen nih gitu kan, nah dia report nanti nih panennya itu berapa gitu kan, agar si off taker ini tahu bahwa misalnya si Asep gitu ya udah mau panen ikan 1 ton gitu ya, nanti dari hasil isian rencana panennya itu akan terlempar ke dashboard si off taker. Jadi si dashboard off takernya itu bisa men-scheduling kira-kira tanggal berapa aja nih mitra-mitranya akan panen. Nah, dari data tersebut juga yang akan mengkontrol sisi demand-nya. Misalnya si off-taker ini sudah ada permintaan dari buyer sekian ton nih. Nah, dari adanya kalender panen ini akan mempermudah scheduling terkait rencana panen si perusahaan agribisnis tersebut. Nah, selanjutnya ketika udah diisi panen, nah nanti akan masuk ke pengiriman gitu ya. Pengiriman nanti akan terhubung ke layanan pengiriman dari sisi off-taker mau dijemput pakai apa gitu ya. Nanti akan kita memberikan dulu nih infonya, yang udah dikirim misalnya ada ikan hidup 100 kilo gitu ya, berat bersihnya berapa, nanti ada susutnya berapa. Nah, nanti ketika udah dikirim, udah diterima sama si off-taker, akan dapat nih invoice-nya melalui notifikasi di aplikasi tersebut. Nah, kita juga memberikan layanan info ya terkait dengan adanya insiden. Misalnya kalau di ikan itu kan sebenarnya banyak ya musuhnya gitu kan, mulai dari bencana alam gitu ya, kematian massal gitu ya, atau adanya kenaikan massa air di bawah gitu ya, upwelling gitu ya, yang menyebabkan ikan itu jadi keracunan gitu. Nah, itu kita infokan di sini agar nanti si off-taker yang tadi bermitra itu tahu gitu, oh ternyata si A ada problem ini nih. Nanti ketika ada problem kayak gitu, si off-taker atau perusahaan agribisnis akan mengirimkan field assistant untuk memberikan problem solving di lapangan gitu. Putusannya bagaimana nanti dengan permasalahan tersebut. Next. Nah, ini sedikit penjelasan untuk kemitraan gitu ya. Nah, kalau teman-teman pembudidaya nanti mau gabung mitra, itu cukup download. Yang pertama, download aplikasi di Play Store. Dia cukup lihat aja ada banner biru yang paling gede gini di atas, dia cukup klik. Nah, nanti list perusahaannya nampak nih, ada berapa aja perusahaan yang udah bermitra dengan agrifisheries. Dia tinggal pilih sesuai dengan komoditasnya. Misalnya dia ikannya ikan gurame nih, tinggal diklik aja ikan guramenya. Nah, lalu di daftar kemitraan diisi dia itu sebagai pembudidaya atau supplier. Nah, kalau udah diisi, lalu di kolom luas area budidayanya itu berapa, kolam utamanya gitu, ada berapa hektar misalnya. Lalu ada komoditas lain nggak yang ditransaksikan, dia cukup isi atau dipilih ditambah-tambahin gitu ya. Nah, selanjutnya diisi alamat kolam utama, dan terakhir diisi nih identitasnya, mulai dari KTP, KK, dan juga surat izin usahanya. Nah, selanjutnya ketika dia udah ngisi, si perusahaan off-taker-nya akan melakukan penilaian dan juga melakukan validasi ke lapangan. Ketika udah selesai proses validasinya, baru di ACC gitu ya. Next. Nah, lanjut untuk layanan permodalan gitu ya. Nah, layanan permodalan ini yang pertama dilakukan adalah si pembudidaya nanti ngisi jaminan gitu. Nah, jaminannya itu apa gitu? Untuk yang pinjaman skala besar, tentu dia butuh jaminan yang sesuai dengan pinjamannya gitu. Nah, nanti kalau jaminannya udah jelas, nah baru diajukan pinjaman. Dia mau pinjamannya apa gitu kan? Misalnya kalau kur itu kan mulai dari berapa ya? 10 sampai 500 juta gitu ya. Sangat besar sekali. Dan juga sebenarnya dari pemerintah juga kan lagi gencar-gencarnya menyalurkan kur agar pemulihan ekonomi nasional ini bisa tercapai gitu ya. Nah, selanjutnya ketika dia udah ngajuin pinjaman, lalu list pinjamannya akan muncul di sini nih. Nah, di sini statusnya bisa dilihat gitu. Ketika masih pending gitu ya, maka dari pihak perbankannya
lagi processing gitu, karena output dari dia pengajuan pinjaman ini nanti langsung tampil ke dashboard si lender atau si penyedia modal itu. Nanti ketika udah di approve gitu ya, nah riwayatnya berubah nih menjadi disetujui gitu, dan juga uangnya ini akan masuk ke saldo closed loop money yang terintegrasi dengan kita gitu. Dan saldonya ini juga nggak bisa ditransaksikan sembarangan gitu, karena data transaksinya mereka ini akan diupdate gitu ya oleh perusahaan off-taker. Jadi hasil pinjamannya ini harus digunakan untuk kegiatan budidaya atau kegiatan tangkap. Next. Nah, berikut layanan precision farming yang saat ini sudah kita terapkan, yaitu yang pertama kita menyediakan automatic feeder ya, tadi smart feeder. Tujuannya untuk melontarkan pakan secara real time, untuk bisa diatur jadwal pakannya dan juga di timer gitu ya jadwal pakannya. Lalu juga ada nano bubble system untuk meningkatkan oksigen terlarut, meningkatkan nafsu makan bertambah gitu ya, dan juga pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat besar. Lalu kita juga ada smart sensor yang tadi ada pH, turbidity, kecerahan, oksigen, dan juga salinitas gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk memonitoring secara real time dan juga akan memberikan ini rekomendasi warning system gitu ya. Ketika misalnya oksigennya di bawah 2 ppm nih, wah itu kan bahaya banget kan. Nah, itu akan muncul nih nanti kayak reminder di aplikasi untuk memberikan rekomendasi, misalnya harus dihidupkan aeratornya gitu ya. Dan kita juga sebenarnya juga ada yang terintegrasi langsung dengan sistem nano bubble. Jadi ketika nanti si DO-nya ini rendah gitu ya, di bawah ambang batas, si nano bubble ini otomatis hidup gitu. Dan tujuannya nanti si nano bubble-nya akan menstabilkan kualitas oksigen di kolam tersebut. Nah, ini gambaran lokasi di lokasinya terkait penerapan smart system tersebut. Nah, tujuannya apa sih yang kita berikan dari pemanfaatan smart aquaculture ini? Ya, yang pertama adalah kita bisa meningkatkan produktivitas ya, karena pada tebarnya meningkat. Lalu pakan juga lebih hemat karena dikontrol melalui sistem, dan juga dari pakan yang lebih hemat ini juga reduksi pakannya di dasar gitu ya. Sisa-sisa pakannya ini kan biasanya menjadi racun tuh. Nah, itu akan lebih terkontrol, dan juga menjamin dari survival rate ikannya itu menjadi lebih tinggi gitu ya. Next. Nah, saat ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan kolaborasi gitu ya, dan saat ini kolaborasi yang sedang menunggu ketuk palu ya dari KKP, yaitu kita akan berkolaborasi dengan kampung budidaya ya, program kampung budidaya. Rencananya akan dipiloting di 6 lokasi, yaitu pertama di Pasaman, Sumbar, Sumatera Barat, lalu ada di Belitang, Oku Timur ya, di Sumatera Selatan. Dengan komoditasnya ini kita sudah bermitra dengan mitra Mina Mandiri, dia medianya kolam tanah dan produsen ikan patin. Lalu di Gresik di Jawa Timur ya dengan komoditas bandeng, lalu media budidayanya adalah tambak. Dan selanjutnya ada di Nusa Tenggara ya, ini salah satu produsen lobster yang sudah sangat luar biasa, terutama di komoditas lobster mutiara dan di lobster pasir. Lalu ada juga di NTT, di Sika begitu ya. Next. Nah, selanjutnya kepada generasi muda gitu ya, yang ingin terlibat langsung, gimana sih caranya? Nah, kita sebenarnya membuka pintu selebar-lebarnya gitu ya untuk seluruh pecinta lingkungan gitu ya, atau penggiat pertanian, penggiat perikanan atau penggiat peternakan untuk bergabung di dua lini ini nih. Ini merupakan servis kami di lapangan. Yang pertama itu adalah AgriHero. Nah, AgriHero ini yang nantinya akan front sales kami di lapangan gitu ya. Dia yang nanti akan bertemu langsung dengan budidaya gitu ya, atau nelayan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk nanti mengajak mereka untuk bergabung ke layanan agrifisheries kayak gitu ya, agar kita bisa membangun ekosistem bersama gitu. Selanjutnya juga dia nanti yang akan mempertemukan si nelayan ini dengan off-taker lokal gitu ya, karena kita open gitu. Kalau misalnya adanya BUMDes atau koperasi atau UD gitu ya, nah kita open untuk menjadikan mereka sebagai mitra off-taker kita. Lalu ketika ada pembudidaya yang levelnya ini masih mula gitu ya sampai ke level madya, itu kita juga open untuk membangun kolaborasi bersama. Dan
Selanjutnya kita juga ada field assistant. Nah, kalau field assistant ini lebih expert lagi. Nah, field assistant ini adalah perpanjangan tangan dari perusahaan untuk menjamin kualitas produksi dari mitra pembudidaya gitu ya. Nah, jadi si mitra off-taker ini kan nggak perlu turun ke lapangan gitu ya, tapi cukup field assistant aja nanti yang ngelola di lapangan gitu ya. Dia mirip kayak technical service gitu ya kalau di Udang. Jadi nanti ketika ada yang bermasalah apa, dia yang turun langsung ke lapangan. Ketika validasi, field assistant ini akan turun. Atau ketika ada insiden tadi, dia juga yang akan turun. Nanti ketika sudah ingin panen gitu ya, nah field assistant yang akan koordinir untuk penjemputan hasil panen si pembudidaya tersebut. Next. Nah, ini tugas dari AgriHero ya, tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu dia melakukan sosialisasi gitu ya, lalu memberikan akses ke off-taker, dan juga membangun literasi digital. Ini yang paling penting nih. Dia nanti akan memperkenalkan sistem layanan platform Agri ini kepada seluruh entitas perikanan begitu ya. Next. Nah, selanjutnya nih FA. Nah, FA ini atau field assistant ini akan melakukan validasi calon mitra, lalu dia mendampingi off-taker gitu ya, mendampingi terus nih sampai dia bisa lancar menggunakan layanan Agri begitu. Lalu dia juga akan melakukan kolaborasi dengan AgriHero untuk percepatan mencari mitra gitu atau mencari off-taker lainnya begitu. Next. Nah, saat ini kita AgriHero udah sangat masif gitu ya persebarannya. Dari mulai ujung Sumatera gitu ya sampai ke Maluku kita sudah dapat, dan saat ini memang kita paling masif itu di sektor pertanian ya, yang sudah sangat tumbuh gitu ya. Dan pencapaian yang paling masif juga AgriHero masih di Pulau Jawa gitu ya, terutama karena kita banyak kolaborasi nih dengan salah satunya dengan Kang Emil gitu ya, dengan Pemda Jawa Barat. Kita ada program petani milenial yang saat ini sedang gencar-gencarnya dipromot oleh Kang Emil ya, sebagai cikal bakal millennial farming gitu ya di Indonesia. Nah, layanan digitalnya itu salah satunya dengan kami. Nah, kita yang akan melakukan monitoring dan juga melakukan pendampingan aktivitas budidaya di lapangan nanti melalui jaringan platform Agri gitu. Next. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita bisa terbuka, dan ya semangat kolaborasi kita harus kita bangun bersama. Tujuannya adalah untuk makin untung dalam kemitraan dengan Agri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Rizky, sangat baik sekali. Mungkin walaupun agak semuanya ini digitalisasi ya, tapi